Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat ketemu kembali dengan saya yang selalu membuatkan tutorial bagaimana cara untuk belajar dan sebagainya, dan tutorial untuk siswa, bahkan untuk guru-guru, bahkan untuk rekan-rekan yang lain. Nah, hari ini eh, saya akan membuat tutorial lagi yang saya ingin buat, yaitu Google Meet. Bagaimana cara pemakaian Google Meet bahkan untuk rapat maupun untuk silaturahmi, atau bisa juga untuk eh, pembelajaran online khususnya untuk para guru-guru. Nah, hari ini kita langsung saja ke topik kita, yaitu ke Google Meet. Tetapi sebelum kita ke Google Meet, yang harus kita yang harus kita apa ya kita siapkan. Jadi yang harus kita siapkan pertama yaitu aplikasinya, bukan aplikasi Google Meet-nya ya, tetapi kita menggunakan aplikasi Google Chrome atau Mozilla. Nah, jadi seperti yang di layar saya, ini kita memakai Mozilla bisa, atau kita menggunakan Google Chrome juga bisa. Jadi pilih salah satu pun boleh. Tetapi di sini saya sarankan menggunakan Google Chrome. Karena kenapa? Karena menurut saya itu lebih ringan, lebih enak ya Google Chrome itu. Sebenarnya Mozilla juga enak, cuma saya selalu dominan ke Google Chrome. Nah, hari ini tetapi Bapak Ibu ya, dan rekan-rekan, eh, hal ini harus memiliki, atau kalian harus memiliki kuota atau pakai data atau sinyal internet yang kiranya memadai ya. Jadi saya sarankan harus ada sinyal internet. Nah, dan yang berikutnya, kalau misalkan nih kalian mau ingin rapat yang akan ingin menggunakan PowerPoint atau mengajar menggunakan PowerPoint, nah kalian juga harus siapkan PowerPoint-nya di bawah sini ya. Kita siapkan PowerPoint-nya di bawah sini. Terus kalau sudah disiapkan, nanti kita bisa mulai. Nah, kalian siapkan dulu semuanya, PowerPoint-nya, internetnya, dan Google Chrome-nya. Nah, di sini karena saya memakai PC atau laptop, jadi tutorial ini saya khususkan untuk para pengguna laptop atau komputer yang lainnya. Dan untuk pengguna HP nanti ya, saya akan buatkan Google Meet menggunakan HP. Sebenarnya sama saja caranya, cuma tampilannya saja yang sedikit yang berbeda. Yang bedanya apa? Cuma kecil dan luas saja sebenarnya. Nah, untuk berikutnya kita langsung ke aplikasinya, yaitu kita klik Google Chrome-nya. Nah, kita klik dan nanti dia akan tampil seperti ini di awal. Dia tampil seperti ini dan pasti banyak menu-menu di Google Chrome kalian. Nah, untuk rekan-rekan, untuk bagaimana tuh untuk mencari Google Meet-nya? Apakah kita harus menginstal dulu? Apa kita harus mendownload? Tidak. Kita langsung saja menuju ke titik 9 yang ada di Google Chrome atau di Google. Letaknya di mana? Di pojok kanan atas. Nah, di sini dia. Di sini tuh ada aplikasi Google yang disediakan oleh Google, banyak aplikasi yang disediakan oleh Google. Jadi silakan nanti rekan-rekan bisa menggunakan semua aplikasi tersebut tergantung kegunaannya nanti. Nah, titik 9 ini biasanya ada yang mengenal dengan titik 9 pastinya. Yang berikutnya mungkin titik istimewa, titik magic dan sebagainya, apa namanya, pokoknya saya menyebutnya ini titik 9 karena jumlahnya ada 9. Nah, setelah itu kalian klik ya, kita klik dan nanti muncul seperti ini Bapak Ibu ya, atau rekan-rekan, muncul seperti ini. Di sini banyak sekali aplikasi-aplikasi atau menu-menu, bahkan bisa ditambah lagi ini banyak. Cuma
yang ditampilkan bisa seperti ini aja sih oleh Google. Nah, ini banyak kan. Nah, nanti yang lain-lain silakan digunakan. Nanti silakan dipraktekkan masing-masing. Dan sekarang kita menggunakan Google Meet yang seperti tutorialnya judulnya menggunakan Google Meet. Kita cari namanya Google Meet. Nah, kita scroll ke bawah, ke atas, kita cari lah intinya ya. Ini kita cari. Nah, kita aja sudah. Nah, kita cari dari atas ke bawah ya. Cari namanya Meet. Nah, namanya Meet seperti ini, ada kamera kayak gini apa handycam atau seperti inilah intinya. Misalnya Meet MEET. Nah, kalau sudah ketemu, silakan di klik ya. Silakan diklik. Nah, tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Bagaimana sih caranya begini? Nah, kita tunggu dulu caranya. Nah, di sini ada rapat video premium sekarang gratis untuk semua orang. Nah, rapat video premium sekarang gratis untuk semua orang. Premium, enak kan? Sudah premium gratis lagi ini. Nah, bagaimana caranya? Kalau caranya untuk menjadwalkan atau cara untuk menggunakan Google Meet, gini rekan-rekan, karena kita menggunakan Google Meet, terkadang ini saya ya, contohnya saya menggunakan Google Meet, saya selalu menggunakan yang instan ya. Caranya bagaimana? Dimana caranya mencari yang instan? Kita harus menuju dulu ya, kita menuju dulu ke rapat baru dulu, biar tahu nanti. Kita menuju ke rapat baru, kita klik, nah nanti ada namanya ini, buat rapat untuk nanti, berarti dijadwalkan, terus mulai rapat instan, berarti langsung, dan jadwalkan di Google Calendar. Nah, itu nanti kalau jadwalkan di Google Calendar setiap tanggal berapa itu nanti akan ada pemberitahuan. Cuma dibuat rapat nanti untuk nanti itu dijadwalkan ya nanti jam berapa atau besok dan sebagainya. Itu silakan nanti ini dicoba sendiri ya. Tetapi gini saya akan membuatkan tutorial bagaimana menggunakan Google Meet dengan rapat atau menggunakan rapat ya, mulai rapat instan. Jadi saya dominan yang tengah sini ya, yang tadinya plus ini kita klik saja Bapak Ibu ya. Nah, tetapi bagaimana sebelum kita klik yang saya jelaskan rapat instan itu bagaimana sih? Nah, jadi gini, misalkan rekan-rekan mau rapat atau mau ngajar, misalkan besok ini jadwalnya jam 9 misalkan, jadwalnya jam 9. Hari ini dikabarkan aja ke anggotanya, besok misalkan ini seorang guru ini, besok anak-anak kita pembelajaran secara online menggunakan Google Meet. Silakan download dulu aplikasi Google Meet-nya di HP kalian di Play Store. Nah, setelah itu rapatnya dilaksanakan jam 9 besok. Nah, misalkan udah diberitahu nih. Nah, linknya nanti silakan di-upload 30 atau 1 jam sebelum acara itu dimulai. Jadi misalkan ini kita langsung saja dulu biar enak, kita mulai rapat instan, kita klik dulu mulai rapat instan. Nah, kita tunggu sampai dia muncul. Nah, ini ada foto saya pakai masker karena karena COVID ya, jadi kita harus patuhi protokol kesehatan. Nah, habis itu seperti ini. Kalau sudah seperti ini, bagaimana? Mana yang dibagikan? Apakah yang di atas atau yang mana? Nah, bukan yang atas ya rekan-rekan. Yang kita bagikan yaitu yang ini, yang meetgoogle.com ini Scott WJB strip apa nih kurang IESR dan sebagainya. Nah, itu pokoknya itulah ya. Nah, itu yang kita bagikan. Nah, bagaimana? Apakah kita blok? Nah, kalau di blok nggak bisa ya. Di blok di sini nggak bisa. Nah, caranya bagaimana? Caranya ini. Yang ini kita klik. Sampai link rapat disalin. Nah, muncul seperti itu. Nah, kalau sudah muncul seperti itu bagaimana? Kita salin. Kita bagikan ke grup BA atau di grup apapun lah, mau Instagram mau apa, yang penting dibagikan lah di grup di
mungkin di anggota kalian, bahkan di keluarga kalian yang ingin silaturahmi, bahkan mau rapat dan sebagainya, mau ngajar lah. Intinya di share 30 menit atau 1 jam sebelum acara itu dimulai. Saya sebenarnya seperti itu. Ya agak ribet sih, cuma ya bagaimana, karena ingin yang instan kan ya. Jadi kalau sudah seperti ini kita silang. Nah, terus bagaimana kalau hilang? Kita mau, kan tadi misalkan saya lupa nih, ya saya klik yang tadi itu, yang tandanya yang tadi itu, yang kayak buku, yang kayak kertas itu. Nah, bagaimana cara kita ingin membagikan tersebut? Nah, kita lari ke pojok kanan bawah. Di situ ada tandanya itu I yang dilingkari atau detail rapat, kita klik. Nah, dia geser. Saya juga ikut geser. Terus itu kita klik salin info aksesnya, kita klik, atau kita blok bisa ya, atau kita salin info akses langsung bisa. Kita klik, habis itu link rapor disalin. Nah, kalau sudah, kita menuju ke WA kita bagikan ke grup. Misalkan kita ke misalkan ini grup ya, kita bagikan, kita tulis misalkan ini linknya apa dan sebagainya. Itu linknya dimasukkan, terus kita bagikan. Nah, linknya di bawah, yang bawah ini yang tadi sebenarnya itu. Nah, kita bagikan yang bawah, nanti di aplikasinya atau di grup WA rekan-rekan atau di anggota kalian, ini misalkan saya tampilkan ya, ini ada WA. Nah, misalkan ini saya membagikan ini. Nah, ini silakan diklik. Nah, silakan ini. Nah, yang tadi ini silakan diklik ya. Silakan diklik. Terus kalau ini di HP ya, tampilan di HP yang ini, yang di BlueStack ini emulator HP. Terus habis itu sisa suruh ngeklik, terus hanya sekali. Terus cari mana? Dia pakai email yang mana? Setelah ya. Terus habis itu dia muncul. Nah, siswa pasti atau rekan-rekan kalian atau anggota pasti akan mengeklik minta gabung, ya kan? Diklik sama mereka, dan bagaimana nanti munculnya. Nah, kalian kembali ke sini, nanti di tampilan kalian itu ada namanya tolak dan izinkan. Kalau kalian ingin mengizinkan mereka masuk, klik aja izinkan. Kalau ditolak ya mereka tidak bisa masuk lagi, nggak bisa masuk, gitu kan? Nah, saya akan izinkan, klik. Nah, kalau sudah diizinkan, dia sudah masuk. Nah, ini akan diklik. Nah, ini tampilan kalian. Nah, ini punyanya si anggota atau murid atau keluarga kalian lah intinya. Dan itu pun bisa diklik semua. Nah, nanti kalian harus menerima semua. Diklik semua. Nanti kalau sudah cukup orang yang sudah masuk, nah kalian bisa intinya bisa melakukan apapun, mau presentasi atau apa. Tapi kalau presentasi harus yang di bawah sini untuk PowerPoint-nya atau PPT-nya harus disiapkan dulu ya biar enak. Nah, ingin lihat nih bagaimana sih tampilan di siswa atau di keluarga kalian. Nah, ini gerak-gerak. Kalau kita gerak-gerak ya sama saja, jadi misalnya juga gerak-gerak juga di HP-nya. Itu ya. Nah, sama tampilannya. Yang di sini punya saya, ya di sini punyanya anggota atau siswa. Kayak gitu ya. Terus bagaimana cara untuk presentasinya? Nah, untuk presentasinya kita ini menuju ke presentasikan sekarang. Nah, ke presentasikan sekarang itu kita klik untuk apa? Atau untuk menampilkan PowerPoint atau yang menu yang kita akan tampilkan atau kita presentasikan itu nanti apa materinya. Nah, setelah itu kita pilih bisa seluruh layar Anda atau di jendela. Kalau seluruh layar Anda berarti apa yang Bapak Ibu atau rekan-rekan tampilkan itu akan kelihatan semua di tampilan HP anggota kalian atau siswa-siswi Bapak Ibu. Nah, misalkan nih saya pakai seluruh layar Anda, saya klik. Nah, saya pilih yang mana? Yang ini, saya klik. Terus bagikan.
Otomatis sudah saya bagikan kan tabelnya seperti ini. Nah, nanti di siswa saya bagaimana? Di HP-nya siswa. Ini abaikan saja. Ini kena virus tak apa, enggak tahu ini ya. Setelah itu enggak apa-apa sepertinya. Kalau enggak kayak gini enggak apa-apa sih, yang penting tabelnya bagaimana? Nah, ini kita lihat. Sama. Tampilnya sama. Apa yang ditampilkan itu akan sama. Nah, terus bagaimana? Apa yang kita presentasikan? Nah, misalkan kita klik ini PPT saya tampilkan. Nah, saya tampilkan ini sudah tampil ini di HP-nya anak-anak. Nah, ini kan tampil. Nah, ini yang ini ya yang ini distract ini karena saya tampilkan ini dia tampil juga dia. Nah, sama kan? Jadi anak-anak bisa membaca. Nah, kita menjelaskan sudah apa itu tujuan kita dan sebagainya, kita jelaskan di situ. Terus ini mereka akan mendengarkan suara Bapak Ibu. Nah, supaya enak, terkadang saya itu menyuruh siswa-siswi saya itu untuk mematikan kameranya atau handycamnya. Untuk apa? Sama satu, untuk mengirit pakai data mereka dan sebagainya. Karena kalau dinyalakan semua nanti kan berat tuh. Jadi terkadang saya suruh matikan. Nah, setelah itu kalau udah tampilnya sudah sesuai, ya sudah, kalian presentasi saja. Terus kalau mau selesai bagaimana? Kita hentikan berbagi. Nah, terus kita kembali lagi ke layar ini. Nah, otomatis layarnya kembali. Ya siswa bagaimana? Ya sama, lihat aja kita. Siapa yang ngasih materi gitu kan. Nah, kalau kita pengen lihat semua siswa nih, kita tampilkan perbanyak itu bagaimana? Biasanya kalau perbanyak itu kita klik aja di sini. Nah, nanti kita klik yang ini, kita silang ini, kita silang. Cek, nah ini garis miring, seret gitu. Nah, dia akan muncul. Ini banyak nanti. Kalau di sini kan cuma 2 nih. Nanti kalau misalkan ada berapa ya tuh tampilannya banyak. Kalau misalkan ada 10 orang ya 10 orang gitu kan. Sampai seterusnya gitu. Nah, di sini juga ini. Kan bisa ada ini saya, ini anggota. Jadi misalkan kita mau apa di sini? Bisukan, bisa kita bisukan. Nah, kita mute mereka. Jadi dia soalnya mereka tidak akan keluar. Jadi nge-mute-nya bagaimana? Nge-mute-nya satu-satu, nanti kalau tamunya satu ya kita mute gitu. Nah, tapi kita tidak bisa kembalikan lagi gitu. Nah, gitu. Kita tidak bisa tampilkan dia harus kita ngomong dulu, beritahu mereka. Ayo silakan mikrofonnya dihidupkan, nanti baru mereka bisa ngomong. Gitu caranya ya. Nah, itu caranya untuk apa namanya, menggunakan Google Meet. Jadi sangat enak dan ini cara instannya, dan ini bisa lama ya. Karena saya 1 jam ya ngajar 1 jam, jelaskan bla 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 setengah jam ya, santai sudah. Ini mau ngobrol-ngobrol podcast cara pakai kayak gini boleh. Ini bagus nih buat podcast juga ini, podcast Zoom, podcast apa ya, online itu bisa juga itu ya kayak gini. Terus tadi banyak juga yang di menu sini, silakan dipraktekkan. Ini apa, pasang pin ke layar. Jadi ya kalau kita, nah nanti dia akan yang tampil di sini punya siapa itu tadi kita nilai. Kalau kita gini, nah kemudian lagi, jadi silakan dicoba-coba ini apa nih. Nah, aktivitasnya bisa dilihat juga di sini. Pakai papan virtual juga bisa kan. Nah, papan virtualnya papan mulai tulis baru. Jadi buat coret-coret. Ini bisa dibagikan berapa orang. Nah, ini bahasa bisa digunakan nanti, silakan nanti ya digunakan juga, bisa kalian apa namanya, praktekkan sendiri. Yang penting dasarnya bisa mempresentasikan apa yang PPT yang akan ditampilkan, bisa masuk bagaimana caranya. Itu saja sudah lebih dari cukup menurut saya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Silakan dipraktekkan sendiri. Nanti kalau sudah selesai bagaimana, kita klik ini. Nah, kembali ke layar dan tampilnya seperti ini lagi. Terus kita kembali ke awal lagi, tampilan di awal. Nah, kalau sudah, silakan dipraktekkan ya rekan-rekan. Silakan dipraktekkan di rumah kalian masing-masing, di laptop kalian masing-masing. Selamat mencoba. Terima kasih telah menonton dan menyimak dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.